Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Sebastian Purba. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NIM F1D123040. Di sini saya akan membuat video tentang potensi sumber daya tambang yang ada di Indonesia. Selamat menonton. Riding high, when I was king, I played it hard and fast. Sebelum masuk pada pembahasan potensi sumber daya tambang di Indonesia, kita harus tahu apa itu pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, bawah permukaan bumi, bahkan di bawah permukaan air. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan potensi sumber daya alam tambang. Apa itu potensi sumber daya alam tambang? Potensi sumber daya alam tambang adalah kekayaan sumber daya yang berupa mineral, batuan, mineral logam, mineral bukan logam, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya yang terkandung di dalam perut bumi dan memerlukan teknik khusus dalam pengelolaannya. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan hasil tambang terbesar di dunia. Hal ini didukung karena wilayah Indonesia dikelilingi oleh cincin api Pasifik. Bentangan cincin api Pasifik ini adalah batas transformasi di mana lempeng-lempeng tektonik bumi bergerak menyamping dan melewati satu sama lain, yang membuat Indonesia menjadi tempat pertemuan lempeng-lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Filipina. Nah, itulah alasan mengapa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi. Selain memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, Indonesia juga memiliki hasil sumber daya alam tambang yang tinggi, yang sudah banyak dilakukan penambangan oleh perusahaan-perusahaan besar. Untuk hasil sumber daya alam tambang di Indonesia itu beragam. Ada batu bara, minyak dan gas bumi, emas, tembaga, dan lain sebagainya. Untuk penyebaran tambang hasil sumber daya alam di Indonesia dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar berikut dapat kita lihat penyebaran tambang sumber daya alam di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa tambang batu bara kebanyakan berada di Sumatera dan juga di Kalimantan. Batu bara sendiri adalah sisa-sisa tumbuhan yang mati dan tidak sempat mengalami pembusukan secara sempurna, yang kemudian terpreservasi dengan baik dalam kondisi bebas oksigen, misalnya pada bagian bawah dari suatu danau dan pada endapan atau sedimen yang berbutir sangat halus. Batu bara terbentuk ketika tanaman rawa dikubur, dipadatkan dan dipanaskan menjadi batuan sedimen dalam proses yang disebut kualifikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecenderungan hasil batu bara di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang pertama, karena kondisi geologi. Struktur geologi Sumatera dan Kalimantan itu masih cenderung kuat dibanding pulau-pulau lainnya, sehingga membuat potensi mineral-mineral dan batu bara yang ada semakin bertambah. Yang kedua, karena aktivitas geologi. Pulau Sumatera dan Kalimantan terletak di atas lempeng tektonik yang cenderung kurang aktif dibandingkan Pulau Jawa dan pulau lainnya. Hal inilah yang mempengaruhi pembentukan dan stabilisasi sumber daya tambang di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terutama untuk tambang batu bara. Yang ketiga, karena lahan. Lahan yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan masih banyak yang berupa danau dan rawa, yang dimana tempat inilah yang menjadi tempat terbentuknya batu bara. Dan masih banyak lahan kosong yang berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, sehingga masih banyak potensi untuk menemukan lokasi membuka tempat penambangan yang baru. Dan yang terakhir, yang keempat, karena peraturan dan regulasi. Potensi tambang di Sumatera dan Kalimantan masih bisa dieksplorasi dan dikembangkan, karena masih banyak lahan kosong yang belum terjangkau oleh masyarakat
dalam artian lahan tersebut bebas, sehingga tidak ada peraturan dan regulasi yang ketat yang diterapkan masyarakat sekitar untuk melindungi lingkungan atau lahan tersebut. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.